Mana tugasnya? Coba. Dulu. Yang lainnya on cam juga tunjukkan tugasnya. Iya Pak, sebentar baru buka bukunya Pak. Coba kasih perlihatkan tugasnya di layar kameranya. Saya pengen lihat. Hmm. Ini yang nggak on cam nih, saya anggap nggak ada tugas loh ini. Kalau nggak on cam loh. Kalau nggak kalau nggak ngeliatin nggak, saya anggap nggak ada tugas nanti. Semuanya tampilkan tugasnya. Kemarin saya suruhnya di mana? Di kertas apa kemarin? Folio kan? Iya, Bapak. Nah ini kok ada yang kertas binder nih gimana ini? Ini kok ada yang kertas kertas buku nih, ada yang kertas buku nih. Ini yang di slide satu ini kok pada nggak aktifin nggak aktifin kamera ya? Karisa, Anissa, Dwi Retno, Dika, Silma, Ani Anggriani. Hmm. Oke, oke. Dari hasil resume kalian itu, kira-kira kalian sudah paham apa belum tentang yang samplingnya, pengenalan alat dan flebotominya? Kira-kira sudah ada gambaran belum kira-kira? Udah, Pak. Ya, Bapak. Ya, Ya. sampai sampai selesai. Ya paling jam 3:30 paling. Hmm.
Ya Allah, karena kita menang jaringannya. Yung laptop Layla ko ito taduiray. Orang tua lansia ya. Kalau orang tua itu kan venanya licin ya. Ditusuk dia geser sendiri gitu. Nah, itu pakainya wing needle. Oke, nah ini kalau secara ini ini alat flebotomi yang anu ya, yang utamanya ini ya, yang utamanya ini. Di sini ada seperangkat alat sholat dan dibayar tunai. Enggak ya? Oke, handscoon. Nah, ini ada beberapa variasi tabung vakutainer di sini. Ada yang abu-abu, ada yang ungu, ada yang hijau, hijau tua, ada yang kuning, merah, biru muda. Nah, terus di sini ada tourniquet. Tourniquet ini untuk pembendungan ya, membendung lengan. Terus ini wing needle tadi, ini ada jarum. Jadi kalau misalnya kita pakai eh, jarum apa? Kalau misalnya kita kita sampling pakai Vacutainer, itu kita pakainya jarum ini. Ini namanya jarum apa ya? Lupa saya. Ada Flashback, yang tahu Pak. namanya? Flashback, Pak. Flashback. Jarum Iya flashback betul. dua sisi. Betul, jarum flashback. Nah ini, jadi apa namanya? Yang ini kan ada dua sisi nih, yang hitam sama yang putih ini. Nah yang hitam ini tuh yang jarumnya itu di sini. Ini yang nanti dipasang ke holdernya. Terus yang putih ini itu nanti untuk coblos si vakutainernya itu, yang di warna putih ini. Nah, oke. Nah nih, peralatan fungsi vakum atau berupa antikoagulan dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Terus di sini tuh macam ya, EDTA, heparin, citrat, amonium oksalat, banyak-banyak. Terus kemudian ada, nah ini, penutup tabung vakum ya, itu terbuat dari bahan karet. Nah, yang diberi kode. Nah, kodenya itu berupa tutup botol warna tutup botolnya itu. Warna tutup botol itu menandakan jenis antikoagulan dan fungsinya. Nah, jadi kalau yang merah, tutup antikoagulannya merah, itu berarti tanpa antikoagulan atau plain. Yang hijau ya itu isinya antikoagulan heparin. Terus kalau yang ungu itu isinya EDTA. Yang biru muda isinya natrium sitrat. Abu-abu isinya natrium fluoride. Nah ini, nih yang
yang sering kita kayaknya yang familiar di kita itu adalah yang ini ya, ungu, terus hijau, merah, biru. Ini yang paling familiar sama kita tuh yang ini. Nah, tapi ada yang kuning, ada yang hijau apa iki? Hijau hijau toska, terus ada yang pink, ada yang abu-abu. Nah, itu. Ternyata jenis-jenis warna tutup botol ini tergantung dari jenis antikoagulan dan fungsinya dan kegunaannya masing-masing. Tuh. Sebentar, saya carikan. Jadi itu alatnya. Jadi alat sampling itu aja, itu aja, nggak ada yang lain. Eh, Mikrobiologi. Jelas nggak di layar Jelas, kalian ini? Pak. Jelas, Enggak. Pak. Jelas nggak? Nih. Jadi yang di atas ini, yang 3 biji ini, nah ini tuh namanya tabung kultur, ya. Nah, tabung kultur ini itu digunakan untuk kultur collection, gitu. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan sampel mikrobiologi, ya sampel darah mikrobiologi, itu diambilnya pakai ini, tabung tabung kultur ini. Nah, nah terus ada kemudian yang urutan kedua itu adalah tabung yang warnanya hijau biru muda, yang biru muda. Nah, yang biru muda ini isinya antikoagulan natrium sitrat 3,2%. Nah, tabung ini itu digunakan untuk pemeriksaan koagulasi. Contohnya PTA-PTT, dedimer, fibrinogen. Nah, untuk yang ini, untuk mengambilan sampel darah menggunakan tabung warna biru muda ini harus volumenya harus pas 3 mili, ya. Jadi nggak boleh kurang. Karena di dalam ini itu sudah terisi antikoagulan natrium sitrat 4:1. Ya. Kalau manual kan itu kan kita membuatnya kan 4:1. Nah, di mana itu satu bagian sitrat, 4 bagian darah. Nah, di tabung ini sudah terprogram 4:1. Jadi saat kalian mau mengambil darah dengan tabung warna biru muda, ini dipastikan darahnya itu full 3 mili. Itu supaya perbandingannya sama antikoagulnya pas. Tuh. Ini kan ada keterangannya nih. Tube must be full. Nah, ini harus full dia. Nggak boleh kurang dari 3 mili. Terus kemudian urutan ketiga itu ada tabung warna merah. Nih, tabung warna merah ini plain, no antikoagulan, ya. Yang dimana tabung merah ini digunakan apabila kita mau mengambil sampel yang bentuknya serum, gitu. Nah, biasanya untuk kebutuhan pemeriksaan apa? Pemeriksaan serologi, ya, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan apa itu namanya? Ion ya, pemeriksaan elektrolit. Nah, itu bisa pakainya ini. Pemeriksaan imunologi lah gitu. Nah, kalau yang ini tuh bisa sesuai kebutuhan ya.
tidak harus full tabung ini. Misalnya kita mau 2 mili atau 3 mili, cukup 3 mili aja. Tidak perlu full. Terus kemudian di urutan nomor 4 itu ada tabung yang warnanya kuning. Gitu ya. Ehm, ini tuh untuk pemeriksaan ini apa namanya? Aldosteron, B12, ferritin, ya, kemudian ada apa ini? Bio bio biokimia, ya. Ini di sini ini tuh kalau di rumah sakit itu jarang digunakan yang kuning ini. Terus ada yang warnanya hijau ya. Ini tuh isinya heparin. Nah, ini tuh untuk pemeriksaan eh, kayak misalnya ya ini kan ada nih keterangannya methemoglobin. Ini kan berarti pemeriksaan HB cyanmet. Terus untuk keperluan sitogenetik bisa ya. Terus untuk pemeriksaan faal-faal jantung, faal-faalan itu ini pakainya tabungnya biru ini. Terus yang untuk EDTA yang warna ungu ini di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, di urutan ke-6. Nah, ini tuh kalian sudah familiar ya. Ini untuk pemeriksaan hematologi rutin ya. Terus ada seperti hitung jumlah sel, pemeriksaan HbA1c, Hb elektroforesis ya. Kemudian itu sih yang biasanya dipakai itu hematologi rutin. Nah, untuk tabung yang seperti ini, pokoknya tabung yang mengandung antikoagulan itu harus full, harus sesuai dengan ini batas maksimalnya gitu. Kalau misalnya kurang dari itu tuh nanti akan terjadi darah yang terlalu encer ya, karena tidak sesuai perbandingannya dengan antikoagulan yang ada di dalamnya. Nah, terus kemudian ada yang warna pink. Yang warna pink ini tuh biasanya untuk kebutuhan transfusi darah. Yang warna pink, yang tutupnya warna pink ya. Untuk pemeriksaan closmed misalnya. Nah, tuh. Itu biasanya di unit-unit transfusi darah itu pakainya tabung fakultatif warnanya pink, tutupnya pink. Gitu. Terus ada yang tabung warnanya abu-abu. Nah, ini isinya fluorid. Ini tuh untuk pemeriksaan apa analisis glukosa darah ya, laktat. Nah, itu pakainya yang warna abu-abu ini. Gitu ya. Jadi kalau untuk di sampling itu yang paling penting itu adalah order of draw tabungnya ini. Gitu. Ini yang paling penting. Jadi tidak boleh sampai ketukar. Nanti kalau misalnya kalian duluan yang ungu misalnya, oh nanti pasti itu akan sudah terkontaminasi oleh oleh EDTA gitu. Jadi yang pertama itu adalah kalau misalnya dia hanya pemeriksaan hematologi, IMSER, kimia klinik, itu biasanya yang dipakai itu tabung ungu, tabung merah, tabung biru muda ya, Nah itu. Jadi untuk urutannya itu yang pertama itu yang biru muda dulu. Nah, baru kemudian yang ini yang merah gitu. Boleh yang merah dulu ya, karena kan yang merah ini plain kan, nggak ada antikoagulannya. Boleh yang biru muda dulu gitu. Terus baru yang ungu, yang EDTA yang terakhir gitu. Kalau misalnya kalian pakai yang hijau, yang heparin, itu berarti hijau dulu gitu. Biru, merah, hijau, ungu, pink, abu-abu gitu. Ini sudah eh, apa istilahnya? Sudah aturan yang berlaku tuh yang kayak seperti ini order of the-nya. Jangan jangan sampai salah posisi, salah salah itu salah no, salah order gitu. Nah, terus di sini ada apa tadi? Nah, terus kan ada yang kuning nih. Yang kuning ini kan dia dengan separator. Dia dia ini dengan serum separator tube gitu. Jadi kalau misalnya kita mau eh, apa namanya sampel serum ya, yang sampel serum itu nanti bisa langsung pakai yang ini, yang ada SST-nya, yang separator, yang ada serum separatornya. Jadi nanti dia otomatis akan kepisah sendiri antara darah sama serumnya. Itu. Hmm, Oke.
Pengenalan alat-alat dan sampling, saya rasa itu saja saya rasa. Ya, tadi apa saja alat samplingnya? Yang pertama apa? Holder, Holder, Holder. jarum, wings needle, jarum flashback, spoon, Hmm. tourniquet, oh tourniquet, flashback, tourniquet, alat balas sama alkohol, lens. wing needle. Hmm. Sama jangan lupa jas lab ya untuk APD. Oke, itu di video sudah ada kan, sudah lengkap semua itu di videonya tuh. Pengenalan alatnya sudah dijelaskan juga. Itu saya rasa itu saja untuk pengenalan alat flebotominya. Ya, mungkin kalian ada yang mau ditanya apa gimana? Pak izin bertanya. Hmm. Untuk perbedaan handscoon kan ada berbagai warna ya Pak. Itu ada maknanya nggak Pak? Maksudnya kayak perbedaan dari warnanya itu. Enggak ada sih. Kan biasanya kan handscoon kan yang ada yang warna putih ya, ada yang warna putih, warna ungu, warna hijau. Nah, kalau 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 secara fungsi sama semua, bisa dipakai semua. Cuman kan memang ada yang with powder sama no powder kan gitu. Enggak ada, enggak sama semua menurut saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Mm-mm. Permisi Bapak, izin bertanya boleh Pak? Boleh. Iya Pak, sesuai yang tadi Bapak jelaskan terkait tabung-tabung tersebut kan ada yang harus diisi full ya Pak. Nah sedangkan nanti misal nanti ada pasien itu bayi ya Pak, yang otomatis kita memakai needle itu yang bisa dibilang kecil, kayak ukuran 1 cc kayak gitu yang 20. Nah, terus kalau misal itu kan harus 3 mili apa harus full diisi. Sedangkan yang kita dapatin itu nggak sesuai 3 mili, itu gimana ya Pak kira-kira? Hmm. Hmm. Kalau biasanya nggak sesuai volume tabungnya itu biasanya samplingnya ulang gitu. Karena takutnya nanti itu akan berpengaruh ke hasil pemeriksaannya. Ya, eh, kalau iya pokoknya sebisa mungkin itu isinya tuh full sesuai dengan itunya apa namanya kapasitas maksimal si tabung itu gitu. Diusahakan full. Ya, memang ada beberapa pemeriksaan tertentu yang terpengaruhi, tapi ada juga beberapa pemeriksaan yang tidak terpengaruh gitu. Ya sekiranya dicari, dilihatlah kira-kira ini akan mempengaruhi pemeriksaan apa tidak gitu. Kalau memang tidak ya bisa dipakai gitu. Kalau memang berpengaruh ya berarti kita harus nambah lagi tuh darahnya gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya ya? Udah, kayaknya ngantuk banget sih aku. Oke, itu ya saya rasa secara garis besarnya itu sih untuk alat-alat flebotomi ya. Itu yang perlu kalian hafal dan kalian pahami fungsi-fungsinya masing-masing. Itu. Ada yang sudah pernah sampling di sini? Ada yang sudah pernah flebotomi? Sudah? Belum Ada yang Pak. dari SMK? belum Ada yang dari SMK? Belum. ada Ada, yang Ada Pak. Ada. Itu biasanya SMK tuh manu mereka tuh flebotomi tuh mereka. Iya, melakukan ya di SMK ya. Melakukan Pak. iya Bapak. Ya Bapak. Iya, Melakukannya yang venipuncture apa yang ini yang pakai vakutainer? Dua-duanya Bapak. Dua-duanya oke. Nah, apalagi yang dari SMK ini sudah ada bekal ya untuk flebotominya dan tinggal jam terbang aja gitu. Bagi yang belum pernah ya diterawang dulu lah di videonya itu.
ya minimal di terawang videonya itu. Oh, gini ternyata caranya. Oh, cara tusuknya gini gitu. Itu memang tidak mudah ya untuk flebotomi ini kalau jam tayangnya belum tinggi, jam terbangnya belum tinggi, itu biasanya akan kesusahan. Begitu. Apalagi ketemu pasien yang gemuk misalnya. Nah, itu lebih susah lagi tuh, lebih lebih teruji lagi itu. Gitu. Kalau misalnya kalian praktikumnya di lab ya berarti nanti kalian awalnya pakai manekin dulu, pakai boneka dulu, pakai phantom dulu sebelum kalian coblos ke temannya. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang sudah mahir ya langsung saja coblos ke temannya nggak apa-apa. Saling coblos gitu. Mm-mm. Gitu. Ada yang mau ditanya nih? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, iya. Oke. Oke, sekian untuk kuliah pengenalan alat sampling dan flebotomi pada sore hari ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa kalian pahami dan kalian ingat ya sampai nanti kalian kerja. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.